我省掉很多事情。点爆！被动冲击力超。好强大的精神！怎么？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Karena hari ini ada hari Minggu, jadi kita akan lanjutkan series Sword Star season kedua. Pada minggu kemarin, Lo Feng dan para murid lainnya sudah mulai menjalankan ujian hidup dan mati. Di saat Lo Feng telah selesai melakukan perburuan, di sini dia mendapatkan sebuah panggilan dari si Jiang, yang mana Wong Tao telah meminta kontaknya. Mendengar hal itu membuat Lo Feng sadar bahwa Pinina dan juga Liao sudah mulai menjalankan rencana mereka untuk menghabisinya. Bukannya takut, Lo Feng malah berencana untuk mulai melakukan serangan terlebih dahulu. Dia pun pergi untuk mencari tahu di mana Liao akan datang. Di sebelah lain, Liao berencana untuk mendarat secara diam-diam. Namun tanpa dia ketahui, Lo Feng sudah mengawasi pesawat dan juga kedatangan mereka. Lo Feng yang melakukan pelacakan tidak menemukan Pinina dan malah menemukan kotak yang sangat banyak. Tapi Lo Feng tidak terlalu peduli dengan kotak tersebut dan mulai berencana untuk melakukan aksinya. Tapi sebelum itu, Lo Feng harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, berhubung para monster di sini sudah Lo Feng habisi, jadi dia itu tidak perlu khawatir lagi para monster akan memasuki tempat persembunyiannya. Apalagi barang-barang berharganya dia tinggalkan di tempat itu. Setelah semua persiapan selesai, Lo Feng pun segera menuju ke tempat Liao berada. Di sini Lo Feng terbang dengan ketinggian yang sama dengan rumput. Hal itu dia lakukan supaya Liao tidak bisa mengetahui pergerakannya. Nah, tidak begitu lama, Lo Feng pun melihat Liao. Di sini Lo Feng sedikit terkejut karena armor Liao telah berubah. Dia yakin itu adalah armor Dewa Hitam yang pernah diceritakan oleh Hong, yang mana armor itu dapat membentuk perisai semau penggunanya. Bahkan saking kuatnya perisai itu, kemungkinan pedang terbang Lo Feng tidak akan terlalu berguna. Lo Feng sadar Liao itu sangatlah berhati-hati. Bahkan karena tidak ingin ketahuan, armor Dewa Hitamnya dia sembunyikan dengan seragam tempur. Meskipun seragamnya itu tidak berada di level tertinggi, namun hal itu tetap akan membuat Lo Feng kesulitan untuk melukainya. Tapi meskipun begitu, Lo Feng ini tidak akan menyerah. Apalagi Liao telah memaksa dirinya untuk berbuat seperti ini. Lo Feng tidak akan memberikan ampun, bahkan dia itu berencana untuk segera melakukan serangan di saat Liao tidak ingin memperhatikan area di sekitar. Lo Feng akan terus berusaha untuk mendekati Liao, karena dengan begitu serangan pedang terbangnya akan sangat mematikan. Nah, pada saat itu juga ada dua monster di hadapan mereka. Liao tidak ingin berurusan dengan monster itu dan memilih untuk mengambil jalan memutar. Hal itu dia lakukan supaya mereka tidak membuat keributan. Lo Feng tahu betul alasan Liao melakukan hal itu. Karena tidak mungkin Liao yang adalah dewa perang takut dengan para monster. Dia pun memuji bagaimana cara Liao menjaga keberadaan dirinya. Nah, di sini ada sebuah drone yang bisa mendeteksi area di sekitar. Untung saja Lo Feng ini bisa menghindari hal itu. Berhubung kekuatan terkuat pisau terbangnya berada di jarak 100 meter, jadi Lo Feng ini harus sedikit mendekat lagi. Pada saat itu juga, dia pun segera melakukan serangan kepada Liao. Namun tanpa diduga, mereka semua menyadari serangan Lo Feng. Bahkan Liao itu mampu untuk segera menggunakan armor hitamnya. Hal itu tentu saja membuat Lo Feng terkejut dan dia pun berusaha untuk menjauh dari mereka. Tapi Liao telah mengetahui di mana Lo Feng berada. Mereka semua pun segera melakukan serangan kepada Lo Feng. Di sini Lo Feng berhasil dipojokkan oleh James dan Bei Yuan. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Di sini Lo Feng masih tidak percaya Liao mampu menahan serangannya. Bahkan di saat dia kembali melakukan serangan, lagi-lagi pisau terbangnya tidak mampu melukai Liao. Inilah mengapa armor Dewa Hitam sangatlah menakutkan. Mereka semua pun kembali melakukan serangan untuk menghabisi Lo Feng. Lo Feng berusaha untuk menjauhkan mereka, namun hal itu berhasil dihentikan oleh Isa Jansen. Untung saja Lo Feng ini masih bisa menghindari semua serangan mereka. Namun lagi-lagi Isa Jansen membuat dia tidak bisa melarikan diri. Di sini Bei Yuan meremehkan kekuatan spiritual dari Lo Feng, karena mereka semua mampu menghindari setiap serangan pisau terbang Lo Feng. Isa Jansen yang selalu menggunakan peledak digunakan oleh Lo Feng untuk melakukan serangan balik. Di saat penglihatan yang lainnya terganggu, pada saat itu juga Lo Feng segera melakukan serangan kepada Isa Jansen.
yang mana hal itu pun mengakibatkan dia langsung meninggal. Melihat rekannya sudah mati, membuat Liao sangat marah. Namun serangannya itu mampu Lo Feng hadapi. Tapi di saat Liao terus melakukan serangan, dia itu berhasil menemukan titik buta milik Lo Feng, yang mana hal itu pun membuat dia langsung terpental. 这就是黑神套装，给我上！神级精神念师不过如此。Karena Lo Feng sudah menerima serangannya, Liao pun meminta Bei Yuan untuk menghabisi Lo Feng. Di sini, Bei Yuan menggunakan bunsin untuk menyerang Lo Feng. Melihat hal itu, membuat Liao terkejut dan tidak heran Bei Yuan menjadi nomor 1 di antara ninja bayaran. Bei Yuan sangat bersemangat untuk menghabisi Lo Feng, karena dengan begitu, dia ini akan menjadi orang yang akan menghabisi seorang jenius dari Hanxia. Melihat serangan Bei Yuan membuat James terpukau. Dia pun yakin Lo Feng itu tidak akan mampu menebak semua pergerakan dari bunsin Bei Yuan. Di sini Lo Feng berhasil terkurung dan membuat dia harus menerima semua serangan para bunsin. Untung saja Lo Feng masih bisa menghindari serangan mematikan dari Bei Yuan. Nah, di saat dia mau dihabisi oleh para bunsin, saat ini juga Lo Feng menggunakan bebatuan di sekitarnya untuk melindungi dirinya. Akibat bebatuan tadi, penglihatan dari para bunsin terganggu. Lo Feng pun segera memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan balik kepada mereka semua. Bei Yuan sadar bahwa kekuatan tubuh Lo Feng sangatlah kuat. Di sini Lo Feng terus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghabisi para bunsin. Melihat hal itu, Bei Yuan berusaha untuk membalas Lo Feng. Dia terus melakukan serangan membabi buta kepada Lo Feng. Mereka berdua saling beradu pedang, yang mana tanpa diduga Lo Feng berhasil mengungguli Bei Yuan. Namun di saat dia ingin menghabisi Bei Yuan, Liao mampu menangkapnya dan membuat Lo Feng harus kembali menerima serangan dari Liao dan juga James. Akibat hal itu, Lo Feng harus mendapatkan luka yang cukup serius. 现身吧！ 在我手上。空着巨石挡下了攻击。Di sini, Bei Yuan meminta Liao untuk memberikan Lo Feng kepadanya, karena dia itu ingin Lo Feng merasakan pedangnya. Di sini, Liao memberikan izin kepadanya. Lo Feng yang sudah terluka melihat Bei Yuan sedang melakukan sebuah ritual, yang mana dia itu ingin menghabisi Lo Feng layaknya seorang samurai. Dengan konsentrasi tinggi, Bei Yuan segera memberikan serangan mematikan kepada Lo Feng. Lo Feng tidak tinggal diam saja dan segera membalasnya. Bahkan dia itu melemparkan pedangnya untuk menghabisi Bei Yuan. Hal itu berhasil dan Bei Yuan pun langsung meninggal. Melihat hal itu, James dan Liao segera melakukan serangan kepada Lo Feng. Lo Feng yang memang sudah menerima banyak luka harus bisa menahan semua serangan mereka. Dan di saat ada sebuah kesempatan, Lo Feng itu langsung menggunakan tahap keempat pedang guntur untuk menghabisi Liao. Namun hal itu ternyata belum cukup, jadi Lo Feng terus kembali melakukan serangan untuk mencari celah menembus pertahanan armor hitam. Lo Feng sempat menyentuh armor Liao, namun hal itu ternyata sangatlah kuat. Liao kembali melakukan serangan, tapi Lo Feng berhasil menghindarinya. Bahkan di saat James melempar senjatanya, dia ini masih mampu menahannya. Namun untuk tinju dari James, Lo Feng ini sudah tidak mampu menahannya. Bahkan James itu mampu menangkap Lo Feng. Di saat Liao mendekatinya, Lo Feng segera melepaskan diri dari James dan menjauh dari Liao. Lo Feng berusaha untuk melarikan diri dari pertarungan ini. Liao yang menyadari hal itu segera mengejar Lo Feng dan tidak akan membiarkannya kabur. Namun Lo Feng berhasil menghindarinya, namun sayang kalung pemberian Susin harus terambil. Lo Feng yang sudah mengetahui betapa hebatnya armor Dewa Hitam memilih untuk mundur dulu dan menyusun rencana. Apalagi dia ini tidak akan bisa terus memaksakan kekuatannya. Tentu saja Liao sangatlah kesal.过来吧。 我绝对不能死。
混蛋！ Di sini, Lo Feng kembali ke persembunyiannya. Dia lega karena tidak ada cedera yang fatal pada tubuh dan tulangnya. Lo Feng sadar bahwa Liao jauh mengunggul di dirinya. Apalagi dengan armor Dewa Hitam, Lo Feng mampu meningkatkan jangkauan serangannya. Lo Feng memilih keputusan yang sangat tepat karena jika dia tidak pergi, maka mungkin dia itu akan mati. Untuk pertarungan selanjutnya, Lo Feng harus menjaga jarak di antara mereka. Apalagi dia ini sudah mulai memahami bagaimana pola serangan yang dilakukan oleh Liao. Lo Feng yakin untuk sekarang ini Liao tidak akan mampu menemukannya. Jadi dia itu harus segera memulihkan dirinya. Kembali kepada Liao, di sana anggotanya berusaha untuk mengubur orang-orang yang sudah meninggal. James sangat marah karena Liao tidak memberitahu bahwa Lo Feng sangatlah kuat. Liao juga sangat marah karena Denny juga tidak mengetahui bagaimana Lo Feng bisa menjadi squad itu dalam waktu yang sangat singkat. Dia yang sangat marah segera mendekati jasad Beiyuan untuk meluapkan kekesalannya. Melihat hal itu membuat James sadar bahwa seharusnya dia tidak bekerja sama dengan Liao. Terlebih lagi, dia itu sangatlah kejam dan layaknya seperti sampah. Di sini Liao tidak tahu sejak kapan Lo Feng bisa sekuat itu. Dia bisa selamat dari serangan Lo Feng karena armor Dewa Hitam. Karena jika tidak memakai hal itu, mungkin saja Lo Feng sudah sejak tadi menghabisi dirinya. Liao pun menjadi tidak yakin bisa menghabisi Lo Feng. Apalagi Lo Feng sudah memahami tentang armornya. Jadi tentu saja Lo Feng tidak akan membiarkannya mendekat. Tidak ingin kalah, Liao akan membuat Lo Feng keluar dari persembunyiannya, yang mana dia itu akan menargetkan Lo Feng dengan meriam lasernya. Liao segera menemui klien untuk menanyakan kondisi para teknisi, yang mana mereka itu sedikit terluka karena pertarungan tadi. Bahkan ada 2 orang yang telah tewas. Namun meskipun begitu, meriam laser masih bisa mereka rakit. Tapi meskipun begitu, ada sebuah masalah, yang mana ternyata serangan Lo Feng tadi telah membuat teknisi panik dan tidak sengaja menjatuhkan kotak meriam laser. Bahkan di antara kotak itu ada juga yang terkena serangan dari pisau terbang. Mendengar hal itu membuat Liao panik dan segera meminta klien untuk memeriksanya. Melihat amukan Liao membuat para teknisi ketakutan karena jika meriam laser rusak, maka mereka akan dihabisi. Untung saja doa dari para teknisi terkabul karena kotak yang terkena serangan hanya menghancurkan 2 inti energi saja. Jadi dengan 1 energi tersisa, maka mereka masih bisa menggunakan meriam laser dengan daya maksimum. Bahkan mereka juga masih bisa melakukan 3 kali serangan. Liao lega karena dengan ketiga serangan itu, maka mereka akan dengan mudah menghabisi dewa perang terkuat, bahkan monster tingkat lot yang terkuat. Liao segera meminta mereka untuk merakit meriam laser, karena dia ini sudah tidak sabar untuk menghabisi Lo Feng dengan meriam lasernya. Di sisi lain, terlihat jet tempur Jixian sedang menuju ke benua Australia. Jet itu membawa pelatih Yang dan juga Vladimir. Pelatih Yang tidak menduga hanya berurusan dengan Lo Feng, Liao itu telah menyelundupkan meriam laser. Vladimir tidak terkejut sama sekali karena keluarga Bolina sudah sangat lama terlibat dalam bisnis senjata ilegal. Bahkan banyak bom nuklir dan meriam laser yang berhasil mereka selundupkan dan dijual. Tentu saja mereka tidak akan tinggal diam dan akan memberikan pelajaran kepada keluarga Bolinas. Sinal kembali kepada Liao, yang mana para teknisi telah berhasil merakit meriam laser. Kalian memberitahu bahwa meriam laser sudah berhasil mereka rakit, tapi untuk sekarang ini mereka belum bisa menargetkan Lo Feng karena dia itu sedang berada di sebuah pegunungan. Meskipun mereka sudah mengetahui lokasinya, namun karena ukuran manusia sangat kecil, jadi radar mereka tidak akan bisa melihat dan menargetkannya. Bahkan jika jarak Lo Feng semakin menjauh, maka semakin sulit juga mereka mengunci pergerakannya. Liao yang sangat kesal menanyakan penyebab mereka tidak bisa menghabisi Lo Feng. Kalian menjelaskan hal itu bisa terjadi karena gunung yang berada di sekitaran Lo Feng memiliki ketebalan lebih dari 300 meter. Jadi sebelum mengenai Lo Feng, kekuatan meriam laser akan berkurang dengan drastis. Namun jika Lo Feng keluar dari persembunyiannya ataupun berada di batu yang tidak begitu tebal, maka mereka bisa menghabisinya. Liao tentu merasa sangat senang dan dia pun meminta klien untuk terus mengunci pergerakan Lo Feng. Dia yakin Lo Feng itu akan keluar dari persembunyiannya untuk mengawasi dirinya. Liao juga meminta mereka untuk langsung menghabisi Lo Feng di saat berada di dalam radius tembakan. Sinal kembali kepada Lo Feng. Terlihat dia itu masih terus memulihkan kekuatan dan tubuhnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Di sini Lo Feng sangat terkejut dengan perkembangan darah naga. Karena meskipun baru dilatih, tapi hal itu sudah membuat dia bisa menyerap energi baru yang belum pernah tubuhnya serap. Lo Feng sadar bahwa tangannya ini akan segera sembuh. Lo Feng yang sudah merasa cukup istirahat, berencana untuk melihat apa yang sedang Liao lakukan. Dia pun memutuskan keluar dari persembunyiannya. 激光炮全部组装完毕，脉里，但因为人类体积，目标现在在山脉内部，目标之前威力。不过只要他从山脉中冒，不能让他跑掉，击杀他，直接将其击杀。
手臂冷血效果果然好。 Kembali ke Liao, di sini kalian memberitahu bahwa Lo Feng sudah mulai bergerak. Tapi mereka ini harus menunggu Lo Feng keluar dari pegunungan. Dan di saat dia berjalan di lapangan terbuka, mereka bisa langsung menghabisinya. Lo Feng yang tidak tahu apa-apa hanya bisa meningkatkan kewaspadaannya saja. Bahkan dia itu berencana untuk langsung menghabisi Liao di saat ada sebuah kesempatan. Kembali ke Liao, para teknisi mulai memasuki meriam laser karena perlahan Lo Feng itu mulai mendekat. Nah, di saat Lo Feng hampir mendekat, Danny teringat dengan banyak kotak yang dibawa oleh Liao. Dia yakin kotak itu bukanlah sembarangan karena mereka sangat berhati-hati menurunkannya. Lo Feng pun berhenti karena dia yakin Liao datang kemari tidak akan membawa sesuatu yang tidak penting. Lo Feng pun mulai berpikir apa kelemahan dari master spiritual. Karena Danny saat muda untuk terbang, jadi Liao tidak akan mampu menghabisinya. Lo Feng terus berpikir senjata apa saja yang bisa mengancam Dewa Perang. Yang ternyata hanya dua, yakni bom nuklir dan juga meriam laser. Setelah menyimpulkan, Lo Feng yakin kotak-kotak itu berisikan meriam laser. Melihat Lo Feng mundur, Liao yakin Lo Feng telah mengetahui tentang meriam laser. Lo Feng lega karena dia bisa langsung mengetahui hal itu, dan tentu saja pegunungan di sini sangat banyak, jadi meriam laser akan sangat sulit untuk menyerangnya. Lo Feng sadar bahwa sekarang ini dia hanya bisa lari untuk menjauh dari tempat itu. Karena meskipun meriam laser adalah serangan berkecepatan cahaya, namun tentunya senjata itu memiliki batas. Di saat targetnya lepas dari jangkauan, maka meriam laser akan sangat sulit untuk menemukannya. Lo Feng terus berpikir kemana dia ini akan pergi. Setelah melihat peta, dia pun berencana untuk pergi ke arah sungai. Karena air akan membiaskan cahaya yang dikeluarkan oleh meriam laser. Jadi selama Lo Feng berada di dalam air, maka cahaya itu akan mengalami pembiasan. Hal itu tentu saja juga akan mengurangi energi yang dikeluarkan oleh meriam laser. Inilah yang bisa Lo Feng pikirkan untuk bertahan hidup. Di sini Lo Feng agak bingung karena ada permukaan air yang tidak memiliki medan geologi. Tentu saja hal itu sangat aneh bagi Lo Feng. Karena penasaran, Lo Feng pun akan pergi ke sana sambil menjauh dari meriam laser. Di saat Lo Feng pergi, kalian mengetahuinya. Tidak ingin Lo Feng melarikan diri, mereka pun memutuskan untuk langsung menghabisinya. Kalian pun mengunci pergerakan Lo Feng supaya meriam laser bisa langsung mengenainya. Di saat senjata itu sudah mau menyerang, pada detik-detik terakhir, jet tempur Jixian datang dengan kecepatan tinggi. Mengetahui hal itu tentu saja membuat mereka semua terkejut. Liao tidak menduga mereka akan sangat cepat ditemukan oleh aula bela diri Jixian. James penasaran apa yang akan dilakukan oleh Liao. Setelah lama berpikir, Liao pun meminta James untuk tinggal di sini dan menahan orang-orang dari Jixian. Sedangkan dia itu akan mengejar Lo Feng. Liao pun segera berlari dengan sangat kencang. Nah, tidak begitu lama, orang-orang Jixian pun mendarat di hadapan mereka. Melihat Yang dan Vladimir keluar, membuat James sangat terkejut. Dia pun meminta para penjaga untuk tidak berbuat macam-macam. Karena di hadapan mereka ada dua orang yang sangat kuat. James mengetahui dengan baik siapa Yang dan juga Vladimir ini. Dia sadar mereka ini tidak akan bisa memberikan perlawanan. Vladimir penasaran di mana Liao berada. Semua orang terdiam karena tidak ingin memberitahukan hal itu.出一架极限武馆的战机，正高速。该死！去追罗峰。这两位极限王的实力达到了超越战胜司。怎么只有你？ Di sini Yang melihat dengan jelas di hadapannya ada meriam laser. Dia pun meminta untuk membawa meriam ini bersama mereka. Karena bagaimanapun, aliansi bumi sudah melarang penggunaan meriam laser kepada sesama manusia. Mendengar hal itu membuat kalian menolak karena meriam ini milik keluarga Bolinas. Tidak ingin membuat mereka marah, James segera memberitahu bahwa mereka akan menjalankan perintah Hong. James pun meminta semua orang untuk membongkar meriam laser. Kalian tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa pasrah saja. Di sini, Vladimir meminta James untuk memberitahu Liao bahwa dia itu akan membayar semua kebodohannya. James paham dan akan memberitahukan hal itu. Liao yang masih mengejar Lo Feng tidak menyangka aula bela diri Jixian akan mengirimkan Yang dan juga Vladimir. Meskipun Yang lebih lemah dari dirinya, namun akan berbeda jika Vladimir ikut campur. Karena selama di ruang virtual, dia itu selalu kalah menghadapi Vladimir. Liao sadar bahwa aula bela diri Jixian akan melindungi Lo Feng. Karena bagaimanapun, dia itu adalah aset berharga. Liao takut Jixian akan menggunakan satelit untuk mengawasi pergerakan Lo Feng.
Tapi Liao tidak akan menyerah dan berjanji akan memotong merasa sangat menyesal. Sinao berpindah kepada Lo Feng, yang mana dia ini sudah mencapai daerah sungai. Lo Feng yakin selama dirinya di dalam air, maka meriam laser tidak akan mengancam hidupnya. Tapi masalahnya sekarang, Liao itu akan melakukan pemburuan kepadanya. Namun, Lo Feng tidak ingin terlalu memikirkan hal itu dan memilih untuk bersembunyi sangat dalam di sungai ini. Ia pun penasaran apakah Liao masih bisa melacak dirinya. Nah, di saat Lo Feng masuk, seketika Liao ini mulai kehilangan jejak dari Lo Feng. Dia pun langsung menanyakan hal ini kepada klien. Klien memberitahu segalanya tentang keberadaan terakhir dari Lo Feng, yang mana Lo Feng itu sudah pergi terlalu jauh, jadi radar mereka tidak bisa menemukannya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Liao sangat kesal. Namun dia ini berusaha untuk tenang dan segera menggunakan baju armor Dewa Hitam untuk melintasi sungai ini. Tidak hanya itu, dia juga menghubungi Pinina untuk melacak Lo Feng menggunakan kontak komunikasinya. Pinina tidak menyangka Liao akan meminta bantuan dari dirinya. Padahal perangkat komunikasi itu sudah memiliki fungsi pelacakan yang cukup canggih. Nah, di sini Pinina memberitahu jika mereka berhasil menemukan lokasi Lo Feng, maka lokasi Liao ini juga bisa diketahui oleh Lo Feng. Liao tidak peduli dengan hal itu dan menanyakan di mana Lo Feng sekarang. 只有寂寥人会使用追踪定位手段追杀。小，离太远。耀，你别乱来。虽然有简易的追踪定位功能，发现你的位置。 Melihat lemahnya sinyal dari Lo Feng, Pinina yakin Lo Feng itu sedang bersembunyi di dalam sungai. Pinina akan menggunakan satelitnya supaya bisa melakukan pelacakan ulang, yang mana hal itu akan mengetahui di mana tepatnya posisi Lo Feng. Jika mereka berhasil, Pinina akan segera mengirimkan lokasi Lo Feng kepada Liao. Nah, tidak begitu lama, mereka berhasil menemukan di mana Lo Feng berada. Kembali kepada Lo Feng, karena sungai ini tidak terlalu lebar, jadi Lo Feng yakin di sungai ini tidak akan ada monster yang mendominasi. Apalagi monster kuat terkenal berada di lautan yang besar. Jadi pada akhirnya, musuh yang harus Lo Feng waspadai ada Liao. Lo Feng yang menggunakan kekuatan spiritualnya mengetahui bahwa Liao telah berhasil melacak keberadaan dirinya. Karena sekarang ini Lo Feng tidak terlalu cepat, jadi takutnya Liao itu akan segera mengejarnya. Lo Feng yakin mereka telah melacak menggunakan jam komunikasinya. Jadi untuk menghindari hal itu, satu-satunya cara adalah mematikan jam komunikasinya. Lo Feng pun segera mematikan dan langsung berpamitan kepada Liao. Pinina yang kehilangan Lo Feng meminta untuk kembali melakukan pelacakan ulang. Liao kembali menghubunginya untuk menanyakan di mana lokasi Lo Feng. Pinina tidak bisa memberitahu karena mereka masih berusaha untuk mencari keberadaan dari Lo Feng. Liao yang terus mengejar Lo Feng diberitahu oleh Pinina bahwa jam Lo Feng telah kehilangan sinyal. Jadi mereka ini tidak bisa menemukan lokasi Lo Feng. Dia yakin Lo Feng telah mematikan jam komunikasinya. Mengetahui hal itu membuat Liao sangat pasrah sekaligus sangat sedih karena dia jauh-jauh datang kemari dengan membawa banyak pasukan malah gagal menghabisi satu orang, bahkan dia itu sampai kehilangan keberadaan dari Lo Feng. Kembali ke Lo Feng, dia sadar bahwa sekarang ini Liao sudah tidak bisa melakukan pelacakan kepadanya. Jadi akhirnya Lo Feng pun memutuskan untuk keluar dari sungai. Nah, tepat yang Lo Feng datangi sama persis dengan di peta, yang mana kabut di sana sangatlah tebal. Dia yakin tempat ini sama sekali belum diketahui oleh orang-orang, bahkan mungkin dialah yang baru pertama kali datang kemari. Mengetahui tempatnya agak aneh, jadi Lo Feng terus berhati-hati. Nah, di saat Lo Feng berusaha untuk melewati kabut tebal ini, pada saat juga serangan pun datang menghampirinya. Meskipun sempat menghindar, namun Lo Feng terkena arus tingkat tinggi. Lo Feng pun langsung dililit oleh banyak belut listrik. Di sisi lain, Liao sangat kesal karena kedatangannya tidak membuahkan hasil sama sekali. Tapi karena ingin membalaskan kematian dari anaknya, dia berjanji tidak akan menyerah sebelum Lo Feng mati. Bahkan dia itu berjanji akan mengeringkan sungai ini untuk menemukannya. 可恶！我就算抽干这堆不放弃。追踪位置的手段，这里应该就是他的，居然会有这样的位置，我得加倍小心才行。 怎么回事？ Di saat Lo Feng hampir kehilangan kesadaran, untung saja dia itu masih bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Alhasil, dia pun berhasil selamat dari kematian. Lo Feng tidak menduga ada monster air yang memiliki kekuatan listrik yang sangat besar. Bahkan, serangnya tadi itu bisa membuat Dewa Perang seketika pingsan. Lo Feng merasa beruntung karena masih bisa lolos dari serangan tadi.
Akibat hal ini, Lo Feng pun menjadi lebih berhati-hati terhadap serangan dari sungai. Namun pada saat itu juga serangan kembali muncul. Lo Feng berusaha untuk segera melarikan diri, namun pusaran air itu sangatlah kuat. Untungnya, Lo Feng masih bisa menggunakan kekuatan spiritualnya dan juga teknik pedang gunturnya. Tapi meskipun Lo Feng berhasil melakukan serangan, tubuh dari piton perak sangatlah kuat. Bahkan serangannya tadi itu hanya bisa menggores kulitnya saja. Nah, pada saat itu juga ada sebuah jeritan yang membuat Lo Feng sangat terkejut. Dia tahu ini bukanlah suara dari piton perak, yang mana sepertinya jeritan itu berada di bawah sungai. Lo Feng juga yakin pusaran air ini diciptakan oleh monster kuat di dalam sungai ini. Dia sama sekali tidak tahu monster apa yang berada di sana, karena bagaimanapun masih banyak monster laut yang belum diketahui oleh umat manusia. Tapi berdasarkan apa yang telah dia rasakan, Lo Feng yakin monster itu memiliki daya hisap yang luar biasa. Bahkan mungkin Liao tidak akan bisa melarikan diri dari monster ini. Lo Feng pun memilih untuk melanjutkan perjalanannya karena dia itu penasaran dengan daerah sekitaran sungai ini. 我得加倍小心才行。怎么回事？SS 级飞刀也只能勉强藏。湖面下还有怪兽，这遭万爪，但也只能啼哭吞下，轻易从他手里。 Di sisi lain, Liao terus melakukan pencarian kepada Lo Feng. Dia ini sangat penasaran sebenarnya kemana Lo Feng bersembunyi. Apalagi dia itu sudah sangat ingin menghabisinya. Kembali ke Lo Feng, dia yang terus melakukan perjalanan menemukan sebuah pulau tepat di tengah sungai ini. Terlihat jelas ada yang aneh dari pulau ini, bahkan kabut di sana lebih tebal. Lo Feng pun merasa tempat ini sangat cocok untuk dirinya singgahi. Sesampai di sana, Lo Feng mulai merasakan kecurigaan karena bagaimanapun tempat ini sangatlah sunyi dan sangat jauh berbeda dengan tempat-tempat yang pernah dia datangi. Lo Feng pun berusaha untuk melakukan pengecekan kepada seisi pulau, tapi tidak ada satupun monster yang dia temukan. Merasakan kejanggalan, Lo Feng mencoba untuk mencari tahu sekali lagi. Namun dia itu hanya bisa merasakan kehadiran dari monster sungai saja. Dan untuk pulau ini, dia sama sekali tidak merasakan adanya monster. Nah, entah kenapa Lo Feng ini mulai merasakan jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Dia pun yakin pulau ini menyimpan sebuah keanehan. Nah, di sini Lo Feng berencana untuk memperlihatkan lokasinya. Karena dia itu yakin Liao akan datang kemari tanpa mempedulikan apapun. Meskipun Liao itu sangat kuat, namun dia itu tidak bisa terbang terlalu tinggi. Jadi satu-satunya cara adalah melewati sungai yang dipenuhi oleh berbagai monster kuat. Tentunya untuk sampai ke pulau ini, Liao harus melakukan perjuangan. Lo Feng yang kembali mengaktifkan jamnya akan menunggu Liao di pulau ini. Nah, pada saat itu juga, Liao pun berhasil mengetahui di mana Lo Feng berada. Pinina tentu saja terkejut karena dia ini tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Lo Feng dan mengapa dia itu kembali menghidupkan jam komunikasinya. Pinina sempat berpikir bahwa Lo Feng sengaja memancing Liao karena dia itu sudah menyiapkan sebuah jebakan. Liao hanya mentertawakan hal itu karena dia yakin armor dewa hitamnya tidak akan mampu Lo Feng hancurkan. Dia pun penasaran apa yang akan Lo Feng lakukan kepadanya. Liao pun pamit pergi kepada Pinina karena dia itu akan ngejar Lo Feng, apalagi dia sudah tahu Lo Feng berada tidak jauh dari lokasinya. Liao memuji Lo Feng yang sangat pintar bersembunyi karena dia itu berhasil menemukan sebuah pulau yang dipenuhi oleh kabut tebal. Nah, di saat Liao melakukan perjalanan, pada saat itu juga piton perak menyambut kedatangannya. Liao sangat terkejut dengan kekuatan mereka dan dia pun tidak menduga akan ada monster tingkat lot di dalam sungai ini. Dia pun berusaha untuk melarikan diri, namun hal itu gagal karena alien listrik telah menghancurkan papan terbangnya. Liao beruntung karena memiliki armor dewa hitam karena serangan tadi bisa langsung menghabisinya. Nah, pada saat itu juga pusaran air kembali muncul, yang mana hal itu diikuti dengan keluarnya sebuah tentakel. Semua tentakel itu mengincar Liao dan segera membawanya masuk ke dalam pusaran air. Keesokan paginya, kabut di pulau ini mulai menghilang dan kita bisa melihat bentuk dari pulau itu. Lo Feng sedang memulihkan kekuatannya, penasaran kenapa Liao tidak muncul juga. Dia pun sempat berpikir Liao telah mati. Namun karena dia itu memiliki armor dewa hitam, jadi dia itu tidak mungkin mati begitu saja. Tapi akan berbeda jika dia itu terjebak ke dasar sungai. Lo Feng sudah sepenuhnya pulih ingin mencari tahu lebih lanjut tentang pulau ini. Lo Feng yakin dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, tidak akan ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam pulau ini. Nah, pada saat itu juga, Liao ini berhasil membebaskan dirinya. Monster itu berusaha untuk kembali menangkap Liao, namun entah kenapa serangannya itu berhenti, yang seakan-akan monster itu takut dengan adanya sosok di dalam pulau ini.
Hal itu juga membuat Liao bingung karena monster air tingkat lot itu tiba-tiba saja pergi meninggalkannya. Dia pun yakin sepertinya monster itu takut terhadap sesuatu. Dia pun berpikir bahwa ada sesuatu yang mengerikan berada di dalam pulau ini. Liao yang kelelahan merasa sangat beruntung karena berkat armor Dewa Hitam dia itu masih bisa selamat. Dia pun segera menghubungi Nina untuk mencari tahu di mana lokasi Lo Feng sekarang. 你是怎么得到坐标的？主级实力，这我这黑神套装是完全组电，那是什么？怎么回事？这座岛上有什么东西形态助我逃脱？否则 Shino berpindah kepada Lo Feng. Dia yang sedang beristirahat mendapatkan panggilan dari adiknya. Di sini, Ahua khawatir dengan kondisi Lo Feng karena dia ini baru saja mengetahui benua Australia Selatan dipenuhi oleh banyak monster. Dia pun meminta kakaknya untuk selalu berhati-hati. Lo Feng paham dan meminta Ahua untuk tidak khawatir karena baginya para monster itu sangat mudah untuk dia habisi. Di sini Lo Feng menanyakan tentang hubungan adiknya dengan Xiaonan, yang mana ternyata hubungan di antara mereka berdua masih sama seperti biasanya. Bahkan mereka itu selalu tidak bisa bertemu. Dia juga memberitahu bahwa untuk menjalankan hubungan ini, Xiaonan lebih tertekan dibandingkan dengan dirinya. Mendengar hal itu, Lo Feng berjanji bahwa sebelum akhir tahun, dia ini akan membawakan salinan air kehidupan. Dan pada saat itu tiba, Lo Feng yakin Ahua bisa berdiri kembali. Ahua tentu saja sangat terkejut karena bagaimanapun air kehidupan sangat sulit untuk didapatkan. Lo Feng memintanya untuk tidak memikirkan hal itu karena dialah yang akan menyelesaikan hal ini. Lo Feng akan melakukan apapun supaya adiknya ini bisa berdiri kembali dan meyakinkan kedua orang tua Xiaonan bahwa dia itu layak bersama anak mereka. Ahua sangat senang dan sangat berterima kasih kepada kakaknya. Nah, tidak begitu lama, Lo Feng mulai memasuki hutan di pulau ini. Dia sangat penasaran karena selama di perjalanan tidak ada satupun monster yang dia temui. Terlebih lagi, seharusnya tempat ini sedang musim dingin. Namun entah bagaimana, pohon dan bunga di pulau ini malah subur layaknya sedang musim semi. Di tengah kebingungannya, Lo Feng pun mulai merasakan kedatangan sesuatu yang mana pada saat juga serangan pun datang menghampiri dirinya. Untung saja Lo Feng ini sudah menyadari kehadiran mereka. Lo Feng tidak menyangka akan ada monster tanaman di pulau ini. Dia pun berusaha untuk melakukan serangan dan menghabisi mereka. Lo Feng yang berhasil menahan induknya langsung saja menghabisi yang tersisa. Tentu saja hal itu membuat tanaman ini marah. Lo Feng berusaha untuk menyerangnya, namun hal itu sama sekali tidak berhasil. Nah, karena 2 pisau terbangnya tidak mampu melukai monster itu, jadi Lo Feng pun menggunakan 6 pisau terbangnya sekaligus. Dengan semua itu, Lo Feng berhasil melukainya dan sekaligus menghabisinya. Lo Feng pun sadar bahwa monster tanaman di hadapannya adalah bunga pemakan manusia. Tapi seharusnya monster ini hanya ada satu jenis saja, yang mana keberadaannya itu berada di Amerika Selatan. Lo Feng pun penasaran kenapa monster itu bisa berada di pulau ini. 怪兽，那就尝尝六吧。 Nah, pada situ juga Denny sangat terkejut karena di hadapannya ada pohon wilau. Bahkan tidak hanya ada 1, namun ada 9 pohon wilau di pulau ini. Lo Feng berusaha untuk mendekati pohon itu, namun tanpa diduga dia itu kembali mendapatkan sebuah serangan. Tentu saja hal ini membuat Lo Feng terkejut karena dia tidak tahu ranting pohon wilau bisa melakukan sebuah serangan. Dia pun berusaha keras untuk memotong semua ranting itu. Bahkan di sini Lo Feng harus menggunakan pisau terbangnya untuk menghalau banyaknya serangan dari ranting pohon itu. Lo Feng yakin ketahanan dari ranting pohon itu mampu menahan serangan jenderal tingkat tinggi. Lo Feng berusaha untuk menjauh dari setiap serangan ranting pohon wilau. Namun pada saat itu juga ranting pohon berwarna emas pun muncul, yang mana hal itu membuat Lo Feng kesulitan untuk memotongnya. Bahkan Denny dipaksa untuk menggunakan teknik pedang guntungnya. Lo Feng menyadari ranting wilau emas lebih kuat dibandingkan dengan ranting wilau biasa. Bahkan untuk memotong satu saja, Denny sangat kesulitan. Lo Feng yang terkepung segera menggabungkan pisau terbangnya untuk membuat jalan masuk ke dalam bawah tanah. Hal itu tentu saja dilakukan untuk melarikan diri. Pohon wilau tentu tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Ranting-ranting pohon ini pun terus mengejarnya dan melakukan serangan kepada Lo Feng. Untung saja Lo Feng ini berhasil menghindari semua serangan itu. Hingga pada akhirnya semua ranting mencapai batas mereka dan tidak bisa melakukan pengejaran lagi kepada Lo Feng.
Mereka pun memutuskan untuk mundur, sedangkan Lo Feng terus mengebor sampai ke sebuah dasar peninggalan makhluk asing. Perbedaan kekuatan antara mereka tentu saja membuat Lo Feng sangat kelelahan. Dia pun mulai paham kenapa tidak ada satupun monster binatang buas di tempat ini. Karena pulau ini adalah wilayah untuk monster tanaman. Dia yakin informasi tentang pulau ini dan pohon wilau pasti akan sangat mengejutkan seisi dunia. 但最粗的看起深度恐怕都能抵挡高等战将。割断一个就那么艰难，一旦被爆。 Xian berpindah kepada Liao yang mana dia itu kesulitan untuk mencari keberadaan dari Lo Feng. Karena di pertarungan sebelumnya, jam komunikasinya telah rusak dan tidak dapat melakukan pelacakan kepada Lo Feng. Dia sangat marah karena harus kembali kehilangan Lo Feng. Liao yang terus melakukan perjalanan menemukan tanaman pemakan manusia yang telah Lo Feng habisi. Liao yang melihat hal ini menyadari adanya sesuatu yang besar. Nah, di saat dia ingin memastikan hal itu, dia pun terkejut karena pohon wilau tepat di hadapannya. Kembali ke Lo Feng, dia yang sudah beristirahat berencana untuk melihat situasi di atas. Namun sebelum naik, Lo Feng itu memilih untuk menggunakan jalan lain karena bisa saja pohon wilau menunggu kedatangannya. Jadi Lo Feng pun memilih untuk menjauh dari pohon wilau. Nah, pada saat itu juga dia yang mendengar sebuah suara menebak bahwa itu adalah Liao. Lo Feng pun berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut. Yang mana terlihat jelas Liao itu berusaha untuk menjauh dari jangkauan pohon wilau. Lo Feng pun berusaha untuk melihatnya secara langsung. Kembali ke Liao, dia ini segera menghubungi Pinina untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Meskipun dia ini masih belum menemukan Lo Feng, tapi dia ini sangat beruntung karena menemukan sumber uang. Tentu Pinina penasaran apa yang dibicarakan oleh suaminya. Liao pun memberitahu bahwa pulau yang sedang dia singgahi ini terdapat lusinan roh tanaman. Tentu hal ini membuat Pinina sangat senang. Tapi meskipun baru saja mendapatkan keuntungan, Liao itu sangat penasaran dengan pulau ini. Karena bagaimanapun tidak ada satupun monster di tempat itu, padahal jumlah roh tanaman di pulau ini sangatlah banyak. Bahkan ada 9 pohon wilau. Terlebih lagi, ada jantung Raja Pohon Wilau yang berusia 10.000 tahun. Yaman hal itu tentu sangat berharga di istana Dewa Perang. Lo Feng yang mendengar pembicaraan itu segera mencari tahu lebih dalam mengenai pohon wilau. Dia pun menyadari bahwa pohon wilau di hadapannya adalah tingkat super, yang mana dia juga memiliki kesadaran tersendiri. Jantung pohon itu sangatlah luar biasa, bahkan mampu meningkatkan kekuatan fisik melampaui darah naga. Leo juga merasakan hal yang sama, dan dia itu mengetahui bahwa pohon di hadapannya memiliki diameter lebih dari 3 meter. Yang mana seharusnya pohon wilau itu berusia 10.000 tahun. Dengan umur segitu, Leo yakin dia akan menjadi seseorang yang mampu melampaui tahap Dewa Perang. Pinina tentu sangat senang karena jika mereka mendapatkan ke-9 jantung itu, maka mereka akan mengguncang seluruh sistem Dewa Perang. Namun hal ini tidak semudah yang Pinina pikirkan, karena bagaimanapun Liao sama sekali bukan tandingan pohon wilau. Jadi dia pun meminta Pinina untuk memberitahu keluarga Bolinas. Apalagi Liao merasa bahwa masih ada banyak tanaman roh di sekitaran pulau ini. Karena itulah Liao membutuhkan sebuah bantuan. Tentunya mereka juga akan membuat sebuah persyaratan dengan keluarga Bolinas. Nah, setelah mereka berhasil mengamankan jantung pohon wilau, barulah mereka menyelesaikan urusan dengan Lo Feng. Dia juga meminta untuk memanggil bantuan yang memiliki armor dewa hitam ataupun master spiritual. Karena dengan begitu, Lo Feng tidak akan bisa berbuat apapun. Wah, 维妮娜，你横财，岛上仅凭我一人，什么？超过了12？但草木之灵的数量十分可，流传的十分名贵的千年柳。原来这些被称为超级柳树的树都能长到直径1米左右。 万年柳木心在，如果能全部拿下，可惜我的意思是通知家族那边，甚至有比1万年可直径3米的我强大的精神意志。 Liao sempat merasakan kehadiran dari Lo Feng, namun untung saja Lo Feng itu berhasil melarikan diri. Dia yang kembali ke persembunyiannya merasa tempat ini akan sangat sulit untuk ditemukan. Lo Feng yang sudah mengetahui rencana dari Liao memutuskan untuk segera memberitahu aula bela diri Jixian. Namun setelah dia pikirkan lagi, Lo Feng pun teringat bahwa markas besar aula bela diri Jixian terletak di kota Honing.
Jadi tentunya mereka itu akan sangat cepat datang kemari dibandingkan dengan keluarga Bolinas. Karena aula bela diri Jixian akan datang terlebih dahulu, Lo Feng sadar bahwa Liao akan melarikan diri. Jadi akan sangat sulit bagi Lo Feng untuk menghabisinya di pulau ini. Bahkan mungkin saja sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dirinya. Terlebih lagi dengan sikap kejamnya, Liao itu malah akan melakukan penyerangan kepada keluarganya. Lo Feng pun memutuskan untuk menunggu selama 2 jam, barulah dia akan menghubungi aula bela diri Jixian, supaya mereka itu bisa bertemu dengan keluarga Bolinas dan tentu saja pertarungan akan terjadi antara mereka. Hal ini Lo Feng lakukan supaya dia bisa menyelesaikan semua masalahnya dengan Liao. Sino berpindah kepada keluarga Bolinas. Di sana para tetua sudah mengetahui segala informasi tentang pohon wilau dari Pinina. Nah, pada saat itu juga 3 praktisi muncul untuk menemui para tetua. Di antara mereka bertiga, ada seseorang bernama Catalan yang mana dia ada keluarga inti dari keluarga Bolinas. Nah, terlihat Catalan itu ada seorang master spiritual sama seperti Lo Feng. Catalan memberitahu pamannya bahwa untuk menjalankan misi kali ini, dia akan membawa 2 teman baiknya, yang mana itu ada Ivan, si bayangan darah, dan juga Keita, si beruang. Pamannya menanyakan apakah Catalan membutuhkan orang lagi untuk membantunya. Catalan sama sekali tidak tertarik untuk menambah anggota karena baginya hal itu hanya akan menjadi beban bagi mereka. Bahkan Liao saja tidak mampu untuk mengatasi pohon wilau. Jadi sudah jelas bahaya di tempat itu sangat tinggi dan tidak bisa diremehkan. Nah, alasan lainnya, Catalan tahu bahwa orang-orang yang didukung oleh keluarganya dan juga praktisi di antara keluarganya tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan misi bersama mereka. Catalan pun meminta untuk tidak membuang waktunya lagi karena mereka akan pergi ke sana. Dan dia itu tidak ingin pamannya mengirimkan bantuan kepada mereka. Meskipun pamannya setuju, namun para tetua tentu merasa sangat curiga kepada Catalan. Apalagi dia itu baru saja membawa 2 teman baiknya. Jadi mereka takut pohon wilau akan Catalan korupsi. Para tetua lainnya juga setuju karena bisa saja Catalan dibutakan oleh keserakahan dan hanya memberikan sedikit bagian kepada mereka. Tapi pemimpin mereka merasa hal itu tidak akan terjadi. Karena bagaimanapun, Catalan adalah anak terbaik dari keluarga Bolinas. Semakin kuat Catalan, maka akan semakin kuat juga keluarga mereka. Dan jikapun Catalan menginginkan posisi pewaris, maka 3 tahun lalu dia itu sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, karena kekuatannya itu, Catalan dijuluki sebagai iblis ilusi. Bahkan karena kekuatannya itu jugalah dia itu sampai direbutkan oleh aula bela diri Jixian dan juga Li Dan. Nah, karena Catalan jugalah mereka bisa menikmati posisi seperti ini di HR Alliance. Pemimpin Bolinas pun meminta para tetua untuk tidak menentang keputusan Catalan. Karena jika mereka membuatnya marah, maka kematian akan menghampiri mereka. 他们来了，我的孩子。好友一起带了气都极大的血影一反，继续开塔。他人吗？族内离他人去世送死，这一趟的危险程度可想，事不宜迟，都不够资格。已经过了12分钟。是啊，到时候他的实力越强，当族长，3年极限武馆和雷电武馆境内享有如此地位，记住，对卡特兰的灾难。 Kembali ke Lo Feng, yang mana 2 jam sudah berlalu dan itu sudah menghubungi aula bela diri Jixian. Kita pun diperlihatkan 2 praktisi yang diutus untuk membantu Lo Feng, yang mana salah satu dari praktisi tidak menyangka pemimpin mereka akan langsung mengutus Bingsan dalam misi ini. Kita pun diperlihatkan bagaimana Bingsan dengan mudah menghabisi para monster. Di sini temannya itu tidak menyangka Lo Feng akan kembali mendapatkan sebuah jackpot besar. Nah, berdasarkan aturan, maka sang penemu harta karun tanpa pemilik akan mendapatkan bagian 10%. Jadi setidaknya, Lo Feng itu akan mendapatkan 1 jantung Von Willow berusia 1000 tahun. Dan karena mereka diutus untuk membawa kembali Lo Feng, maka mereka juga akan mendapatkan bagian 30%. Bingsan memberitahu jika temannya mau menyelesaikan misi ini sendirian, maka dia akan memberikan hadiahnya. Karena dia itu sepertinya tidak tertarik dengan jantung pohon wilau, yang mana intinya dia ini sangat pemalas untuk menjalankan misi kali ini. Tapi jika dia ikut menjalankan misi ini, maka tentunya dia ini juga ingin mendapatkan bagian. Mereka pun merasa sepertinya misi kali ini tidak akan mudah. Kembali ke Pulau Berkabut, yang mana Lo Feng itu sudah mengetahui utusan keluarga Bolinas telah datang. Dia pun bergegas untuk melihat kemampuan mereka. Di sini, Liao menyambut kedatangan dari Catalan. Nah, dari kejauhan, Lo Feng itu terus mengamati pergerakan mereka. Tentunya, dia itu berusaha untuk menekan kekuatan spiritualnya. Karena bisa saja dia ini ketahuan dan malah akan membuat dia dalam bahaya. Sambil mendekati pohon wilau, Liao memberitahu segala informasi mengenai tanaman itu.
Dan alasan Liao tidak bisa menangani ini sendirian karena Raja Pohon Wilau sangatlah tebal. Bahkan tanaman itu melahirkan jantung pohon wilau berusia 1000 tahun. Karena semua itulah, dia ini sangat kesulitan untuk mengalahkan mereka. Apalagi Raja Pohon Wilau sangat kuat, terutama cabang pohon berwarna emas. Jadi jika mereka tertangkap, mungkin sudah mati. Nah, di sini Lo Feng merasa Katalin adalah yang terkuat di antara mereka. Di saat dia mengamati itu, Lo Feng tidak sengaja membuat suara yang membuat Catalan merasa curiga. Dia pun mencari keberadaan dari suara itu. Nah, terlihat jelas Catalan memang ada master spiritual seperti Lo Feng. Untung saja di sini tanaman pemakan manusia muncul, jadi Lo Feng bisa selamat dari kecurigaan. Melihat kekuatan Catalan, Lo Feng sadar bahwa dia juga ada master spiritual. 我必须将金石之灵，草木之灵攻击力一般不强，这个人的实力最强。这千年柳木心的柳树那可厉害多了，每一根都非常死无疑。就糟了，这个人的实力最强。 Kembali kepada Catalan, mereka telah melihat pohon wilau. Liao kembali menjelaskan mengenai Raja Pohon Wilau yang bisa melindungi 8 jantung lainnya. Di sini Catalan berusaha untuk mencari informasi dan dia itu memang membenarkan bahwa Raja Pohon Wilau sangatlah kuat. Apalagi akar pohon ini sangat tebal, jadi mungkin akan sangat sulit untuk mereka potong dibandingkan dengan memotong cabangnya. Meskipun terdengar sangat sulit, namun Catalan memiliki sebuah rencana. Dia pun meminta untuk menyerahkan sang raja kepadanya, sedangkan mereka akan berurusan dengan pohon yang lain. Jadi, di saat perhatian sang raja berfokus kepadanya, Catalan pun meminta mereka untuk menyerang jantung yang lainnya. Melihat kekuatan Catalan membuat Lo Feng sangat terkejut karena dia mampu mengendalikan 14 pedang terbang. Bahkan di antara mereka ada 3 orang yang memiliki armor dewa hitam. Di sini Catalan memulai pertarungan dengan Raja Pohon Wilau. Yang mana terlihat dia ini sangat mudah untuk memotong semua cabang emas pohon wilau. Lo Feng yang melihat hal itu tentu sangat terkejut karena baginya memotong cabang emas sangatlah sulit. Tapi bagi Catalan, ini sama saja dengan memotong cabang pohon biasa. Namun Lo Feng sadar bahwa kekuatan pedangnya lah yang sangat kuat. Tapi di saat dikendalikan dengan kekuatan spiritual, hal itu jauh lebih lemah. Lo Feng pun merasa kekuatan spiritual Catalan tidak jauh berbeda dengan miliknya. Kembali ke pertarungan, di sini Catalan berusaha keras untuk memancing semua cabang emas untuk menyerang dirinya. Bahkan dia itu menggabungkan pedang terbangnya untuk menusuk Raja Pohon Wilau. Tentu saja hal itu sangat membuat tanaman ini marah. Nah, karena perhatian sang raja sudah dia dapatkan, maka dia meminta teman-temannya untuk menyerang pohon yang lain. Mereka pun berhasil menumbangkan satu pohon dan berusaha untuk mengambil jantungnya. Tentu Lo Feng yang melihat kesempatan ini tidak akan membiarkannya. Dia pun segera menggunakan kekuatan spiritual untuk mengambilnya. Hal itu disadari oleh Catalan dan mereka berdua ini pun saling beradu kekuatan spiritual. Nah, karena kekuatan mereka saling berimbang, Lo Feng pun segera mendekati jantung itu. Dia juga menggunakan pohon-pohon di sekitar untuk menutup pergerakan mereka. Hal itu berhasil dan membuat Catalan dan yang lainnya sementara terkurung. Lo Feng pun berhasil mendapatkan jantung itu dan segera membawanya pergi. Catalan yang tidak bisa menemukan keberadaan dari Lo Feng sangat kesal kepada Liao. Karena dia ini tidak diberitahu tentang Lo Feng, bahkan dia juga tidak menduga musuh mereka adalah master spiritual. Di sisi lain, Lo Feng terus mengebor ke dalam tanah karena bagaimanapun Catalan lebih kuat dari dirinya. Jadi Lo Feng itu memilih untuk masuk lebih dalam lagi, bahkan dia itu melewati tempat persembunyiannya. Hingga pada akhirnya Lo Feng pun sampai di sebuah tempat entah berantah. Sayang sekali dia dan jantung pohon wilau harus terseret arus. Kembali ke Catalan, dia ini penasaran kenapa Liao tidak memberitahu keberadaan musuh kepadanya. Bahkan musuh mereka kali ini ada master spiritual yang memiliki kekuatan mental. Nah, alasan Liao tidak memberitahukan hal ini karena dia merasa Lo Feng sudah mati. Catalan yang sudah sangat kesal tidak ingin mendengarkan perkataan Liao lagi. Berhubung Catalan juga memiliki kekuatan spiritual, Liao yakin mereka masih bisa mengejar Lo Feng. Mereka yang mau mencarinya ditahan oleh Catalan karena dia teringat Aula Bela Diri Jixian sangat memperhatikan Lo Feng.
Dia pun yakin alasan Lo Feng saat berani menunjukkan dirinya karena dia itu sudah menghubungi aula bela diri Jixian. Catalan pun meminta mereka semua untuk segera mengumpulkan tanaman roh dan tidak mempedulikan kehadiran dari Lo Feng, karena dia yakin bantuan Lo Feng akan segera datang. Tentu saja Liao sangat kesal karena mereka tidak jadi menghabisi Lo Feng. 这人是谁？敌人也在岛上，而且还……我以为他已经死。卡特兰，你也是精神念师？他敢露面强抢草木之灵，他是极限武馆的人。别管那小子，抓！ Scene lalu kembali kepada Lo Feng. Danny tidak menduga kenapa ada sungai di tempat itu, apalagi arus airnya itu sangatlah kuat. Lo Feng merasa tempat ini sama sekali tidak dihuni oleh para monster. Dan karena arus sungai ini sangat kuat, jadi monster air tidak mungkin bisa hidup. Meskipun tempat ini terlihat sangat aman, namun Lo Feng masih tidak tahu kemana tujuan dari arah sungai ini. Dia berusaha untuk tidak mengkhawatirkan hal itu dan memilih untuk berfokus kepada jantung Wilau 1000 tahun. Tentunya Lo Feng ini harus berhati-hati karena bisa saja ada monster yang bersembunyi. Nah, berdasarkan aturan, Lo Feng itu harus melaporkan tentang jantung pohon Wilau kepada aula bela diri Jixian. Namun karena dia khawatir Liao akan melakukan pengejaran, jadi Lo Feng tidak punya pilihan lain selain menyerap jantung pohon Wilau. Apalagi dia itu tahu Catalan memiliki kekuatan spiritual di tingkat Dewa Perang. Jika mereka berhasil menemukannya, maka tidak hanya kehilangan jantung Wilau saja, tapi Danny juga sudah pasti dihabisi. Lo Feng pun merasa menyerap jantung Wilau adalah pilihan terbaik untuk dia ambil. Karena bisa saja hal itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya menjadi puncak Dewa Perang atau mungkin melampaui keberadaan Dewa Perang. Sebelum menyerap jantung pohon Wilau, Lo Feng menghubungi bantuan untuk mencari tahu bagaimana cara menggunakan jantung Wilau 1000 tahun. Nah, orang itu menjelaskan bahwa Lo Feng harus membuka cangkangnya karena esensi jantung Wilau berada di dalam cangkang itu. Dan untuk durasi penyatuannya, hal ini tergantung lagi dengan kekuatan sang pemakai. Setelah mengetahui segalanya, Lo Feng pun merasa meskipun saat ini kekuatannya sedikit di bawah Liao di saat dia menggunakan armor Dewa Hitam. Tapi di saat Lo Feng menyerap jantung pohon Wilau, keadaan akan berbalik. Tentu saja, Danny sudah tidak takut lagi di saat menjadi buronan, karena setelah ini semua, Pinina dan juga Liao lah yang akan takut kepadanya. Lo Feng pun memulai untuk menghancurkan cangkang jantung Wilau dan segera menyerap esensinya. Pada saat itu juga, Lo Feng pun melihat betapa indahnya kekuatan yang dikeluarkan oleh jantung Wilau. Bahkan baru saja menyerapnya, tubuh Lo Feng itu langsung sangat nyaman. Dia merasakan sangat jelas ketahanan fisiknya meningkat dengan sangat pesat. Bahkan Danny juga melihat kekuatan mentalnya meningkat dengan sangat cepat mengikuti kekuatan fisiknya. Lo Feng saat menikmati proses penyerapan kali ini, dan tentu saja hal ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan di saat dia menyerap darah naga. Nah, ternyata kekuatan fisik dan juga mentalnya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Di saat Lo Feng terus menyerap esensi jantung Wilau, pada saat itu juga semua pergerakan pun berhenti di tempat ini. Lo Feng yang telah berhasil melakukan penyerapan membuat bola emasnya pecah. Yang mana hal itu mungkin menandakan bahwa Lo Feng sudah melampaui kekuatan sebelumnya. Dan tanpa diduga, Lo Feng itu sudah berada di langit-langit tempat itu. 还差上一次，但使用千年柳木心之后，而是你们害怕我的。我能感觉到精神引力。 身体素质和 Dia tidak menduga transformasi kali ini hanya membutuhkan waktu setengah jam saja. Lo Feng tahu bahwa setengah jam lalu Catalan dan teman-temannya memiliki kekuatan di atasnya. Namun sekarang tentunya sudah sangat berbeda. Bahkan tinju dari Lo Feng seakan-akan bisa meledakkan udara di sekitarnya. Lo Feng juga merasa saat ini ketahanan fisiknya sudah berada di tingkat Dewa Perang tahap menengah. Dan untuk kekuatan mentalnya, Lo Feng ini sangat yakin hal itu sudah berada di puncak Dewa Perang. Sebenarnya, Lo Feng ini sempat khawatir seberapa lama bola emas hitam dapat membantunya. Karena rumornya hal itu hanya mampu membantu sampai tingkat jenderal atau Dewa Perang saja, hingga hal itu berhenti mengalami kenaikan dan lalu menggantinya dengan energi cahaya laten. Tapi setelah hancurnya bola emas hitam itu, maka sekarang ini Lo Feng sudah tidak memiliki batasan lagi mengenai lautan pengetahuannya. Bahkan kini kekuatan mentalnya layaknya seperti alam semesta yang tidak memiliki ujung. Lo Feng sangat merasakan kekuatan yang besar di dalam tubuhnya, bahkan kekuatan itu layaknya sebuah galaksi. Setelah semua ini, Lo Feng akan menyelesaikan urusannya dengan Catalan dan juga Liao.
Apalagi ada dendam yang harus dia balaskan kepada Liao. Lo Feng yang sudah naik ke permukaan langsung menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Catalan. Lo Feng tidak menyangka setelah setengah jam, Catalan dan yang lainnya belum bisa menebang ke-9 pohon wilau. Dengan hal itu, Lo Feng pun bisa menebak masing-masing kekuatan yang mereka miliki. Nah, saat ini 6 tombak dan 10 pedang milik Catalan telah tertangkap oleh Raja Pohon Wilau. Dan jika senjata yang tersisa juga tersangkut, maka tentunya Catalan akan semakin sulit untuk mengalahkan sang raja. Di sini Catalan dan teman-temannya saling berusaha untuk segera menghabisi Raja Pohon Wilau. Karena dengan menghabisi sang raja, maka mereka akan dengan mudah mengambil tanaman roh lainnya. Penyerangan yang dilakukan oleh Ivan mampu membuat marah sang raja. Yang mana hal itu pun membuat senjata Catalan berhasil terlepas. Melihat hal itu, Catalan segera mengambil senjatanya dan di saat cabang emas mau melakukan serangan, Catalan pun dengan mudah menebas semua cabang dengan semua senjatanya. Tidak hanya itu, Catalan juga memaksa beberapa cabang untuk tidak bisa bergerak. Mengetahui batang pohon ini sedang terluka, Catalan pun meminta teman-temannya untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Liao yang berhasil menangkap cabangnya berhasil dihancurkan oleh Ivan. Hal ini membuat Raja Pohon Wilau terluka sangat parah dan bahkan serangannya mulai melambat. Catalan pun kembali menggabungkan senjatanya dan menusuk pohon wilau. Yang mana hal itu pun membuat sang raja semakin sekarat. Melihat hal itu, mereka pun tidak membuang kesempatan untuk menghabisinya. Apalagi sekarang ini sang raja sudah tidak bisa memberikan perlawanan. Catalan pun meminta bantuan Keita untuk menumbangkan Raja Pohon Wilau. Nah, semua serangan mereka berhasil dan kini pohon itu mulai tumbang. Mereka sangat puas karena setelah meningkatkan serangan, akhirnya bisa juga mengalahkan sang raja. Catalan pun meminta untuk menemukan jantung wilau 10.000 tahun. Lo Feng merasa sangat beruntung karena bisa melihat mereka mengalahkan Raja Pohon Wilau. Nah, karena bantuan aula bela diri Jisian belum datang, jadi Lo Feng akan menghadapi mereka sendirian. Lo Feng pun berjalan mendekati mereka sambil memberikan sapaan. Catalan tidak menduga Lo Feng akan keluar dari persembunyiannya karena jika dia terus bersembunyi, maka nyawanya akan selamat. Namun tak kenapa, Lo Feng ini sangat bodoh untuk kembali menemui mereka. Tidak banyak berbicara, Lo Feng hanya memberitahu bahwa mereka semua bukanlah tandingannya. Melihat kepercayaan diri Lo Feng, Catalan sadar bahwa dia itu telah menggunakan jantung pohon wilau yang membuat Lo Feng telah menjadi master spiritual di puncak Dewa Perang. Ivan tentu sangat terkejut karena master spiritual sangat langka dan tidak banyak orang yang mampu meningkatkan kemampuan itu. Lo Feng berterima kasih karena mereka itu telah membantunya mengalahkan sang raja. Jadi Denny tidak perlu repot-repot lagi untuk menggunakan kekuatannya. Pada saat itu juga mereka pun segera menyerang Lo Feng. Lo Feng dengan mudah menahan semua serangan mereka, bahkan senjata Catalan tidak bisa melukainya. Liao yang terpental berhasil dilindungi oleh Keita. Ivan yang berusaha untuk membantu malah juga ikut terpental. Di saat Lo Feng bertarung dengan Keita, Catalan pun memanfaatkan sebuah celah, namun Lo Feng menyadari hal itu dan berusaha untuk menjauh. Bahkan serangan Lo Feng dengan mudah mementalkan semua senjatanya. Lo Feng yang ingin menyelesaikan urusannya dengan Liao diganggu oleh Ivan dan juga Keita. Lo Feng tahu bahwa serangannya tidak bisa menembus armor Dewa Hitam. Namun Denny yakin serangannya itu mampu membuat Liao merasa kesakitan. Apalagi sekarang kekuatan tinjunya sudah melebihi 3 juta kilogram. Yang mana hal itu sudah bisa membuat organ dalam Liao hancur. Catalan tidak menduga kekuatan mental Lo Feng akan sekuat ini. Dia yakin kekuatan spiritual Lo Feng sudah berada di puncak Dewa Perang tingkat tinggi. Yang mana semua itu sudah jauh melampaui dirinya. Lo Feng menggunakan batang pohon Raja Wilau untuk menghempaskan Keita dan juga semuanya. Hal ini sudah menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Nah, di sini Lo Feng melihat jantung Wilau berusia 10.000 tahun. Catalan dan yang lainnya tidak bisa berbuat apapun selain hanya bisa melihat Lo Feng mengambil jantung pohon Wilau. Liao berusaha untuk kembali melawan, namun Catalan menghentikannya karena mereka bukan tandingan Lo Feng. Nah, sedang seru-serunya, bagian 16 malah bersambung. 我省掉很多事。 Yeah!
的精神。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.